Ini bulan diangkatnya amalan, bulan diampuninya dosa-dosa kita. Kita istighfar terus, minta ampun terus, tapi engkau menyimpan kedengkian kepada saudaramu, nggak diampuni dosanya sama Allah SWT. Ditunda. Apa kata Nabi SAW yang saling menyimpan kedengkian sama saudaranya, nggak mau bertegur sapa, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan atau dikatakan kepada malaikat-malaikatnya, anziru li hadain. Kata Allah, dua orang ini tunda dulu pengampunan buat dia. Tunda dulu diangkatnya amalan. Terus sampai kapan? Hatta yastaliha, sampai baikan dua orang. Wallah, sebagian kita itu bisa duduk di masjid iktikaf 10 hari, 10 malam, tapi nggak bisa dia minta maaf sama saudara. Berat dia untuk memaafkan saudara. Penuh dengan suudzon sama saudara. Berburuk sangka sama saudara. Seakan-akan dia yang paling benar, dia yang paling baik, semuanya salah. Ya, masuk Ramadan kalau kita punya hati seperti itu, kita nggak diampuni dosanya. Padahal ini sudah setahun, kita ini beramal selama setahun. Dari Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus sampai Sya'ban, amalan setahun ini. Di situ ada dosa-dosa kita, di situ ada permohonan ampunan kita, nggak diterima. Gara-gara kita nggak bertegur sapa. Maka sambutlah bulan Ramadan ini dengan hati yang bersih. Ini bulan diangkatnya amalan, bulan diampuninya dosa-dosa kita. Kita istighfar terus, minta ampun terus, tapi engkau menyimpan kedengkian kepada saudaramu, nggak diampuni dosanya sama Allah SWT. Ditunda. Apa kata Nabi SAW yang saling menyimpan kedengkian sama saudaranya, nggak mau bertegur sapa, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan atau dikatakan kepada malaikat-malaikatnya, anziru li hadaini. Kata Allah, dua orang ini tunda dulu pengampunan buat dia. Tunda dulu diangkatnya amalan. Terus sampai kapan? Hatta yastaliha, sampai baikan dua orang ini. Wallah, sebagian kita itu bisa duduk di masjid iktikaf 10 hari, 10 malam, tapi nggak bisa dia minta maaf sama saudara. Berat dia untuk memaafkan saudara. Penuh dengan suudzon sama saudara. Berburuk sangka sama saudara. Seakan-akan dia yang paling benar, dia yang paling baik, semuanya salah. Ya, masuk Ramadan kalau kita punya hati seperti itu, kita nggak diampuni dosanya. Padahal ini sudah setahun, kita ini beramal selama setahun. Dari Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus sampai Sya'ban, amalan setahun ini. Di situ ada dosa-dosa kita, di situ ada permohonan ampunan kita, nggak diterima. Gara-gara kita nggak bertegur sapa. Maka sambutlah bulan Ramadan ini dengan hati yang bersih. Ini bulan diangkatnya amalan, bulan diampuninya dosa-dosa kita. Kita istighfar terus, minta ampun terus, tapi engkau menyimpan kedengkian kepada saudaramu, nggak diampuni dosanya sama Allah SWT. Ditunda. Apa kata Nabi SAW yang saling menyimpan kedengkian sama saudaranya, nggak mau bertegur sapa, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan atau dikatakan kepada malaikat-malaikatnya, anziru li hadain. Kata Allah, dua orang ini tunda dulu pengampunan buat dia. Tunda dulu diangkatnya amalan. Terus sampai kapan? Hatta yastaliha, sampai baikan dua orang. Wallah, sebagian kita itu bisa duduk di masjid iktikaf 10 hari, 10 malam, tapi nggak bisa dia minta maaf sama saudara. Berat dia untuk memaafkan saudara. Penuh dengan suudzon sama saudara. Berburuk sangka sama saudara. Seakan-akan dia yang paling benar, dia yang paling baik, semuanya salah. Hati-hati. Masuk Ramadan kalau kita punya hati seperti itu, kita nggak diampuni dosanya. Padahal ini sudah setahun, kita ini beramal selama setahun. Dari Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus sampai Sya'ban, amalan setahun ini. Di situ ada dosa-dosa kita, di situ ada permohonan ampunan kita, nggak diterima. Gara-gara ada kedengkian. Gara-gara kita nggak bertegur sapa. Maka sambutlah bulan Ramadan ini dengan hati yang bersih. Ini bulan diangkatnya amalan, bulan diampuninya dosa-dosa kita. Kita istighfar terus, minta ampun terus, tapi engkau menyimpan kedengkian kepada saudaramu, nggak diampuni dosanya sama Allah SWT. Ditunda. Apa kata Nabi SAW yang saling menyimpan kedengkian sama saudaranya, nggak mau bertegur sapa, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan atau dikatakan kepada malaikat-malaikatnya, anziru li hadain. Kata Allah, dua orang ini tunda dulu pengampunan buat dia.
tunda dulu diangkatnya amalan. Terus sampai kapan? Hatta yasoliha, sampai baikan dua orang. Wallah, sebagian kita itu bisa duduk di masjid iktikaf 10 hari 10 malam, tapi tidak bisa dia minta maaf sama saudara. Berat dia untuk memaafkan saudara, penuh dengan suudzon sama saudara, berburuk sangka sama saudara, seakan-akan dia yang paling benar, dia yang paling baik, semuanya salah. Lihat, masuk Ramadan kalau kita punya hati seperti itu, kita nggak diampuni dosanya. Padahal ini sudah setahun, kita ini beramal selama setahun. Dari Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus sampai Sya'ban, amalan setahun ini. Di situ ada dosa-dosa kita, di situ ada permohonan ampunan kita, nggak diterima. Gara-gara kita nggak bertegur sangka. Maka sambutlah bulan Ramadan ini dengan hati yang bersih. Ini bulan diangkatnya amalan, bulan diampuninya dosa-dosa kita. Kita istighfar terus, minta ampun terus, tapi engkau menyimpan kedengkian kepada saudaramu, nggak diampuni dosanya sama Allah SWT. Ditunda. Apa kata Nabi SAW yang saling menyimpan kedengkian sama saudaranya, nggak mau bertegur sapa, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan atau dikatakan kepada malaikat-malaikatnya, anziru lihadain. Kata Allah, dua orang ini tunda dulu pengampunan buat dia. Tunda dulu diangkatnya amalan. Terus sampai kapan? Hatta yasoliha, sampai baikan dua orang. Wallah, sebagian kita itu bisa duduk di masjid iktikaf 10 hari 10 malam, tapi nggak bisa dia minta maaf sama saudara. Berat dia untuk memaafkan saudara, penuh dengan suudzon sama saudara, berburuk sangka sama saudara, seakan-akan dia yang paling benar. Ustaz, bagaimana zuhud orang yang banyak hutang? Saya khawatir ajal datang mendahulunya. Bagaimana zuhudnya? Bayar hutang. Orang yang banyak hutang, zuhudnya adalah membayar hutangnya, berusaha untuk membayar hutangnya. Karena membayar hutang adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Tidak boleh seorang muslim mengecilkan atau meremehkan hutang, karena hutang biar bagaimana ada tuntutannya nanti di akhirat. Oleh karena itu, kita tahu bahwa zuhud mengikuti sunnah Nabi, tidak keluar dari sunnah Nabi. Maka pertama dalam sunnah itu, Nabi SAW berdoa dari hutang. Kita berusaha untuk tidak berhutang, dan berhutang apabila keadaan darurat. Sekarang kita hidup dalam sistem, mengikuti sistem orang-orang kufar yang semuanya kehidupan kita dengan hutang. Rumah hutang, mobil hutang, motor hutang, atau peralatan hutang, walaupun kita mempunyai uang untuk membayarnya. Padahal apabila kita punya uang untuk membayarnya, bisa membeli kontan, maka kita beli dengan uang kita. Tapi kita telah terbenam di dalam kehidupan dan cara orang-orang kufar yang melibatkan semua dengan hutang. Karena itu pertama, berusaha untuk tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat yang dibenarkan oleh agama. Karena sebagian hutang piutang itu, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar, melibatkan riba. Yang kedua, kalau kita berhutang, harus berhutang, maka wajib dilunasi sebelum ada tuntutan di akhirat. Wajib dilunasi. Kita usaha untuk melunasi hutang. Yang ketiga tentunya ada azam, niat yang kuat untuk melunasinya.
Kalau kita punya niat kuat untuk melunasinya, tapi sampai ajal kepada kita belum bisa melunasinya, maka serahkan urusan pada Allah, karena Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati hambanya. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana zuhud orang yang banyak hutang? Saya khawatir ajal datang mendahulunya. Bagaimana zuhudnya? Bayar hutang. Orang yang banyak hutang, zuhudnya adalah membayar hutangnya, berusaha untuk membayar hutangnya. Karena membayar hutang adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Tidak boleh seorang muslim mengecilkan atau meremehkan hutang.